Baik sahabat Alumni Media, kembali lagi di acara podcast kita, kuatkan iman dan takwa. Pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, bersama Ustadz Fahmi. Ya, Ustadz Usman. Iya. Sahabat kita di mana berada ya, ada yang kurang nih Pak Fahmi ya. Apa nih yang kurang Pak Fahmi? Siapa ya yang Ada yang ketinggalan kayaknya ya. Ada yang ketinggalan. Coba siapa kira-kira Pak Usman nih? Siapa? Tentu saja adalah host Terbaik Alumni Media, yaitu Bapak Farid Firmansyah. Kang Farid Firmansyah. Oke. Tinggalin nih sahabat Alumni. Kang Farid. Oke, alhamdulillah ada tamu yang spesial, ada dua sosok yang berbeda. Ya. Dua orang-orang tampan sedunia. Terima kasih, Farid. Terima kasih. Alhamdulillah nih sahabat Alumni dan sahabat kita. Hari ini edisi ke-6 ya? Kelima. Oh, edisi kelima, tamunya ada dua orang. Nah, ada Kang Usman dan ada Ustadz Fahmi. Kita hari ini akan ngebahas tentang apa saja yang membatalkan puasa ya. Betul. Apa saja sih yang membatalkan puasa? Itu simple dan sudah banyak orang yang tahu, tapi minimalnya kita akan menggali lagi lebih dalam. Kadang-kadang orang lupa ya. Oh, ternyata itu teh batal. Nah, takutnya seperti itu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Ya, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Alumni Media supaya terus berkembang channelnya dan menebar kebaikan kepada semuanya. Amin. Gitu Ustadz Fahmi ya. Betul. Betul. Saya bilang betul aja pokoknya. Oke, dari Kang Fahmi dulu. Kalau menurut dalil atau hadis yang sudah pada faham, pada mafhum ya, yang membatalkan puasa itu apa saja nih Ustadz Fahmi? Tentu saja kalau misalkan kita lihat dari segi dalil ya, banyak sekali yang sebenarnya bisa membatalkan puasa ya. Tapi kalau kita lihat mungkin ya tentu saja karena kan puasa itu menahan dari lapar dan dahaga, maka secara otomatis yang dapat membatalkan ya minum dan makan. Berarti dua itu ya. Secara disengaja. Betul. Kalau tidak disengaja gimana batal ya, Pak? Kalau tidak disengaja, Ya nggak disengaja tuh yang kayak gimana sih maksudnya? Jadi lupa ya. Karena lupa. Nah itu batal atau enggak tuh kalau lupa katanya tuh? kalau lupa ya tidak batal. Tidak batal. Oh, saya mau lupa dong. Boleh nggak kalau kayak gitu? Om Usman, saya boleh nggak lupa dulu? Lupa puasa? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Iya, betul. Tetap tidak boleh. Jadi lupa itu tidak sengaja. Ya, itu kan kalau yang tadi kata Pak Farid itu kan sesuatu hal yang tidak sengaja-sengajakan. Diada-adakan. Gitu. Terus selain makanan minum, apa saja yang membatalkan puasa nih, Ustadz? Nah ini masih yang tadi Kang Farid ya, bahwa dalam sebuah keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Jadi ketika kita lupa ya di bulan Ramadan ya, lupa misalnya makan atau minum di siang hari ya. Nah, apakah membatalkan atau tidak? Kalau melihat dari dalil ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tidak. Ya. Kalau lupa. Iya, kalau lupa. Ketika kita sudah ingat, maka sudah berhentilah. Iya, makan dan minumnya. Tapi kayak gini, kalau misalkan lupa nih lagi makan. Kangkung lagi ini ya. Bisa yang urusan lain kangkung lagi ya. Gak apa-apa, soalnya kan kangkung ngambai gitu kan panjang gitu kan. Kangkung kita lagi makan nih. Aduh, lupa nih. Kangkungnya tuh di tengah-tengah di sini. Iya. Diteleg batal, dikeluarin
lebar gitu sayang. Nah gimana itu? Itu lebih baik Dikeluarkan. Iya, Jangan betul. ditelan aja kan lupa. Kan kalau Udah ingat. Iya, ingatnya di tengah-tengah ingatnya di tengah-tengah udah ada di sini, udah ditenggorokan, bingung mau diterei kumaha itu cenah. Nanti dibagi dua, ada yang ditelan, ada yang di. Iya, lebih baik digunting saja kalian. Enggak ya. Oke, jadi intinya pas begitu ingat sudah selesai aja. Selesai, Berarti jangan gitu. sampai dilanjutkan jangan nih, sahabat. diteruskan. Jangan diteruskan. Apalagi ditambah misalkan sama Lupa aja ditambah ya, bisa ya. nggak bisa. Nggak bisa. Oke, jadi salah satunya tadi lupa ya, Makan dan berdasarkan minum disengaja itu. Ya, kalau disengaja. Ya, Terus kalau betul. misalkan kita sudah ingat, sudah tidak lupa lagi, ya udah selesai. Betul. Jangan dilanjutkan ya. Jangan berpikir, aduh sayang nih kalau nggak dilanjutin. Udah kita selesai. Lupa. Terus apakah dosa misalnya tadi kita sedang puasa terus lupa makan? Apakah kita dosa Ya. atau tidak? Nah, ada nih masih dari Nabi SAW. Kalau lupa itu dosa atau tidak nih ya? Ya. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa karena keliru, lupa atau dipaksa. Jadi tidak ada dosa. Tidak ada Karena dosa. lupa Karena tadi, lupa tadi. sudah gugur dosa. Iya. Iya. Terus katanya kalau misalkan di perjalanan sebagai musafir membatalkan puasa boleh katanya. Betul nggak, Nah. Ustaz? Nah, oke. Kalau- ya silakan. Oh, sama dulu. Mungkin kalau konteksnya apa? Safar mungkin Ya, kita safar, ya, ya. bepergian jauh mungkin ya, ya. bepergian jauh. Dari Majalaya misalnya ke Ya, ke kemana ada Bandung, gitu gimana tuh kira-kira tuh? ke Bandung, Oh, ke ke Garut Bandung. misalnya. Maka ada keringanan mungkin Ada rukhsah, ya, ya. ada rukhsah. Boleh kita untuk tidak berpuasa dengan Boleh. catatan harus menggantinya di Ya. bulan yang lain atau dengan kata lain harus Dikodok. dikodok. Harus dikodok. Betul. Karena itu ada di ayatnya ya. Ada kan pain kana maridon au ala safarin Nah. fa iddatum min ayamin ukhur. Wow. Gitu. Jadi harus dibayar Harus dibayar. di Dibayar. bulan-bulan yang lain. Nah, Tidak itu bisa ya. pakai pidyah. Betul. Terus ini nih pasti sahabat kita juga bertanya-tanya yang disebut safar atau musafir ya, atau dalam perjalanan yang diperbolehkan membatalkan puasa itu ada jarak tertentu atau enggak? Nih siapa yang mau jawab nih? silakan, Nah, nih. contoh nih, saya rumah misalkan di Solokan Jeruk, nah mau musafir ke Majalaya ke alun-alun boleh nggak batal puasa? Sama nih. Safar itu sebenarnya tidak pernah ada ketentuan terkait jaraknya berapa. Nah, ya. Tidak pernah ada ketentuan, cuman sebenarnya terkait tentang safar ini balik kepada diri kita sendiri. Apakah ketika perjalanan tersebut kita sedang safar atau tidak? Itu pasti terasa ke diri sendiri, Pak. Kayak Bapak mungkin tadi pertanyaannya, saya ke Desa Kanjeruk ke alur-alur safar deh. Kan itu udah bisa terjawab sama diri sendiri sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalkan kita lihat minimalnya Rasul itu pernah Minimal jarak. melaksanakan safar terkait dari sholat mungkin ya, yang pertama dari Jamaah dan qasar mungkin. jamaah dan qasarnya sholat mungkin itu sekitar 5 kiloan mungkin sekitar 5 kilo. ya. Kalau 5 kilo dari Majalaya kemana ya? ya Majalaya ke Ciparai mungkin Ciparai 3 kilo ya. 3 kilo. Majalaya Bale Endah. Bale Endah lah ya. sekitar segitu. Tapi kan balik lagi itu bukan jadi ketentuan hukum yang wajib. Hanya Rasul dulu pernah melaksanakan safar paling minimal segitu gitu. Iya kurang lebih 5 kilo. Tapi bukan menjadi ketentuan khusus. Kalau safar itu ditentukan dengan 5 kilo bukan ya. Bukan. Jadi ada perkiraan juga kita ya. Nyawe gitu ya. Majalaya Solokan Jeruk kita harus batal puasa. Aduh lagi di perjalanan nih keanginan ngagibeg alah. Kan ada ukuran sendiri lah gitu. Ada ukuran. Iya. Terus nih Kang Usman. Kalau muntah nih kira-kira kan kalau di perjalanan kadang-kadang ya kalau perjalanan Iya, jauh betul. kayak Kang Usman kan pernah cerita ya ke Bandung katanya aduh kemarin dah mual sana kegiat bawa Iya. keresek Katanya nggak akan dibahas itu. ya lupa ya, jadi yang dibahas muntahnya apakah membatalkan puasa nih Oke, Kang jadi Usman muntah itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Mungkin ada dua konteks ya. Kalau muntahnya karena disengaja itu membatalkan puasa. Misalkan ya kita ingin batal puasa ya pura-pura muntah dengan cara misalkan di apa? dicolokan Dicolok ya, dicolok. Nah sampai kita muntah, nah itu batal puasanya. batal Ya. ya. Tetapi ketika misalnya kita safar ya, safar atau sedang sakit ya, qadarullah
kita tidak kuat ya mual dan sebagainya sehingga sampai dengan muntah, maka itu tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Karena tidak sengaja. Apa keterangannya? Mungkin ada keterangannya. Ya, keterangannya pasti harus ada. Barang siapa yang dipaksa muntah, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada kodok baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar kodok. Wajib membayar kodok. Iya, seperti itu, Pak. Jadi muntah itu membatalkan puasa kalau disengaja. Betul. Ada satu lagi mungkin ya yang membatalkan puasa, masalah muntah nih. Iya, apa? Muntah, setelah muntah dimakan lagi, aduh sayang, sahur. Seingat saya itu paparin pernah. Oh gitu. Aduh, itu rahasia itu dibahas. Ada satu lagi ya, Kang Usman. Nah, ini perihal haid ya sama nifas kalau untuk akhwat nih. Ya, buat UG nih di rumah mungkin ada pertanyaan. Bisa membatalkan puasa? Tentu saja ya, pasti sudah pada tahu lah istilahnya kalau yang namanya haid atau nifas itu tidak boleh berpuasa. Keterangannya seperti apa nih Kang Fahmi, Ustadz Fahmi? Baik, mungkin untuk haid dan nifas itu sendiri ya sudah, kalau haid ya nifas juga sama mungkin ya. Itu sudah pasti. Jadi yang diharamkannya itu bukan hanya saum saja, tapi peribadahan gitu kan. Peribadahan wajib. Semua peribadahan, salat, saum dan lain sebagainya. Kalau untuk haid mungkin haid ini ketika seorang perempuan ditakdirkan mungkin ketika dalam bulan Ramadan itu haid, biasanya 1 minggu, sekitar 1 mingguan, maka dilarang untuk melaksanakan saum, tapi diwajibkan untuk membayar di bulan yang lain untuk haid. Sementara untuk nifas gimana Pak Usman? Kalau nifas boleh dijawab langsung aja sama sekalian. Ya. Nifas itu biasanya dilakukan terjadi itu setelah melahirkan ya. Yang nifas disebut nifas itu ya. Untuk nifas memang karena kan nifas ini berkesinambungan juga ya, dan juga dengan menyusui dan lain sebagainya. Maka nifas ini berbeda dengan haid. Kalau haid itu hanya boleh dibayar di kemudian hari dengan saum lagi. Sementara nifas ini boleh kita memilih, si perempuan tersebut memilih boleh dikodok atau membayar fidyah. Ya. Ketentuannya bayar fidyah itu seperti apa? Yaitu dibayarkan sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Nifas ini kan biasanya 1 bulan full ya, 1 bulan full biasanya. Nah, maka dia wajib membayar atau fidyah dengan cara memberi makan orang yang membutuhkan, yang dimana sesuai dengan ketentuan bagi orang yang saum tersebut. Jadi dibayarnya dalam 1 hari hitungannya 2 kali gitu. Jadi 2 kali makan. 2 kali karena kan nominalnya ya. Ini kan ibarat kita membayar orang yang memberikan makan pada orang yang sedang berbuka dan juga sedang sahur. Gitu. Jadi dihitungnya 2 kali gitu. 2 kali ya. Jadi kalau misalkan dihitung nominalnya, makannya misalkan sehari 15.000, sekali makan 15.000. Kalau misalkan sekali makan, kalau 2 kali makan 30.000 misalkan, berarti sehari 30.000. Boleh seperti itu ya? Boleh seperti itu. Oke. Karena hitungannya ya Islam itu kan mempermudah, meringankan. Ya. Terus ini ada sedikit satu lagi Ustadz, ke Kang Fahmi, ke Kang Ustadz ini. Kang Fahmi, Kang Ustadz. Salah nih Kang Usman. Ada satu lagi bab, mohon maaf nih ya, bukan kita terlalu ini ya, bab keluarnya untuk laki-laki tentu saja, keluarnya mani dengan sengaja itu kan membatalkan puasa ya. Betul sekali. Sudah jelas itu keterangan itu diperuntukkan untuk yang sudah memiliki suami atau istri ya. Betul. Jadi di poin selanjutnya pun berjima ya untuk suami istri di siang hari itu juga sama membatalkan puasa. Walaupun ya sudah mempunyai ikatan yang sah kan ya. Gitu. Jadi tetap itu akan membatalkan puasa. Gitu kan Farid? Itu mungkin ya kesimpulannya apa saja yang membatalkan puasa nih sahabat Al-Mumin. Barangkali ada yang ditanyakan, nanti boleh langsung aja di kolom komentar apa saja yang ditanyakan sama teman-teman semua. Insya Allah kita bakal nemenin semuanya di acara podcast kita dari mulai hari pertama bulan Ramadan sampai hari ke-20 ya. Jadi sahabat Al-Mumin,
Bisa stay tune terus sampai hari ke-20. Karena apa? Kemungkinan besar untuk hari ke-20 20 ke sana asatidnya ada yang itikaf mungkin ya. Ada kegiatan di lingkungannya masing-masing ya. Termasuk ada yang domba cup mungkin ya. Ada yang domba cup. Apa domba apa? Iya, domba cup yang bal. Ya udah, terima kasih buat semuanya Kang Usman, terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih buat Ustaz Kang Farid, Kapok. terima kasih. Ya, masih ada 25 episode lagi. Oke, siap. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.